Pernahkah kau bertanya, apa yang terjadi setelah kematian? Apakah itu akhir dari segalanya? Atau justru awal dari perjalanan yang lebih besar? Bagi banyak orang, kematian adalah perpisahan. Namun bagi mereka yang telah mencapai hakikat, kematian hanyalah gerbang, tempat jiwa melepas bentuk lamanya dan melanjutkan perjalanannya dalam kesadaran yang lebih tinggi. Jiwa tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah dari satu lapisan eksistensi ke lapisan lainnya, dari keterbatasan ke abadian, dari kefanaan menuju kesempurnaan. Dalam transisi para arif, kehidupan dan kematian bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi satu siklus tanpa akhir, sebuah perjalanan menuju penyatuan dengan sumber keberadaan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian? Kemana jiwa pergi? Dan bagaimana hakikat kehidupan yang sesungguhnya? Mari kita menyelami lebih dalam ke dalam rahasia perjalanan jiwa setelah jasad terpisah darinya. Penjara ruh atau kehidupan sebelum kiamat. Kita mengenal hakikat siksa kubur. Kubur itu di mana? Banyak orang yang mengira bahwa siksa kubur hanya terjadi jika seseorang dikubur dalam tanah. Lalu bagaimana dengan mereka yang mati tenggelam, dimakan binatang, terbakar hingga menjadi abu? Apakah mereka terbebas dari siksa kubur? Karena mereka nggak dikubur. Dalam hakikat ma'rifat, kubur bukanlah sekedar lubang di tanah. Kubur adalah dimensi rohani yang akan dialami setiap manusia setelah terlepas dari jasadnya. Kubur bisa ada di dalam tanah, di laut, di udara, bahkan di dunia ini sebelum mati. Siksa kubur tidak peduli apakah seseorang dikubur atau tidak. Selama roh masih terbelenggu oleh dunia, nafsu dan kejahilan, maka ia akan merasakan siksanya. Jangan kau pikir kematian adalah akhir. Itu hanya awal dari kesadaran. Jika hatimu gelap, maka gelaplah kuburanmu dimanapun itu. Apakah sisa kubur hanya untuk manusia? Untuk pertanyaan selanjutnya, banyak yang bertanya, apakah apakah jin, hewan, atau makhluk lain mengalami siksa kubur? Jawabannya adalah tidak. Siksa kubur hanya untuk manusia, karena hanya manusia yang memiliki beban syariat dan kesadaran akal. Untuk jin tidak mengalami siksa kubur seperti manusia, karena alam mereka berbeda. Jin yang durhaka langsung mendapatkan hukuman di alam mereka sendiri. Untuk hewan tidak ada siksaan, karena mereka tidak memiliki beban syariat. Mereka hidup sesuai fitrahnya. Benda mati, jangan ditanya. Batu, tanah, air hanya menjalankan tugasnya sesuai ciptaan Allah. Hanya manusia yang bisa tersiksa setelah mati. Kenapa? Kenapa hanya manusia? Karena manusia memiliki kesadaran, memiliki ruh yang bisa tersesat atau tercerahkan. Manusia yang hidupnya lalai, hatinya gelap, dan akalnya tertutup akan merasakan siksaan bahkan sebelum kematian menjemputnya. Siksa kubur bukan hanya setelah mati, tetapi sudah dimulai sejak dunia bagi mereka yang hatinya mati.
Lalu apa itu siksa kubur dalam hakikat kalau udah seperti ini? Banyak orang membayangkan siksa kubur secara fisik, himpitan tanah, pukulan malaikat, ular berbisa yang menyiksa mayit. Tapi apakah benar hanya seperti ini? Hakikat siksa kubur jauh lebih dalam. Dalam dimensi marifat, siksa kubur adalah kesadaran ruhani yang penuh penderitaan. Ya, ada beberapa bentuknya. Di antaranya yang pertama adalah gelapnya kesadaran. Yang dimana roh yang belum mengenal Allah akan tersesat dalam kegelapan yang tiada akhir. Mereka tidak bisa melihat apapun selain penyesalan. Maka di sini roh yang belum mengenal Allah. Maka pertanyaannya lagi adalah, apakah engkau sudah benar-benar mengenal Allah itu sendiri? Atau kau hanya tahu namanya saja? Yang kedua adalah terjerat nafsu yang tak terpuaskan. Orang yang hidup dalam keserakahan dan hawa nafsu akan merasakan kelaparan dan kehausan yang tiada pernah berakhir. Mereka menginginkan dunia, tapi dunia sudah meninggalkan mereka. Ketakutan dan kesepian yang tiada akhir. Ini yang nomor 3. Orang yang sepanjang hidupnya lari dari kebenaran akan merasakan kesendirian dan diteror oleh dosa-dosanya sendiri. Mereka mendengar suara-suara yang mengingatkan kejahatan mereka, tetapi tidak bisa melarikan diri. Yang keempat, terseret dalam putaran waktu yang menyiksa, yaitu roh yang belum tersucikan akan merasa waktu berjalan lambat dan penuh dengan penderitaan. Mereka akan merasa terjebak dalam penyesalan dan ketakutan tanpa akhir. Maka jika hatimu masih terikat dunia setelah mati, kau tidak akan bisa tidur tenang di alam barzah. Ruhmu akan meronta, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kemudian kalau sudah seperti ini, syarat-syarat siksa kubur itu apa? Harusnya ada syarat-syaratnya dong untuk siksa kubur. Jadi untuk syarat-syarat dari siksa kubur, tidak semua manusia mengalami siksa kubur. Ada syarat-syarat tertentu yang membuat seseorang merasakannya. Yang pertama, yaitu tidak mengenal Allah dengan sebenarnya. Orang yang sepanjang hidupnya hanya beragama secara lahir, tanpa menyentuh ma'rifatullah, akan tersiksa karena hatinya kosong. Ketika mati, dia baru sadar bahwa selama ini ia hanya hidup dalam kebohongan dan kepalsuan. Hatinya penuh dengan dunia. Ini yang nomor 2. Syarat nomor 2 adalah hatinya penuh dengan dunia. Jika sepanjang hidup hanya mengejar harta, jabatan, dan kekuasaan, maka setelah mati, ruh akan terus gelisah mencari sesuatu yang sudah hilang. Mereka ingin kembali ke dunia, tapi mustahil. Kemudian yang nomor 3, tidak pernah mencari sebuah kebenaran. Orang yang hanya mengikuti tradisi tanpa mencari hakikat akan tersiksa dalam kebingungan setelah mati. Jadi selama ini kita beribadah hanya mengikuti tradisi, atau memang kita benar-benar mencari sebuah kebenaran? Mereka bertanya, di mana Tuhan yang selama ini kusembah? Tapi mereka tak bisa melihatnya, karena selama ini hidup mereka hanya mengenal Tuhan dari kata orang, bukan dari kesadaran hati. Jika selama hidup kau hanya mengenal agama dari ucapan manusia, bukan dari hatimu sendiri, maka setelah mati kau akan kebingungan. Kau akan mencari Tuhan tetapi tidak bisa menemukannya.
Lalu bagaimana cara terhindar dari siksa kubur? Setelah adanya syarat-syarat siksa kubur, bagaimana biar kita terhindar dari siksa kubur? Jangan bayangkan terhindar dari siksa kubur hanya dengan amal lahir seperti sholat dan puasa tanpa pemahaman hakikat. Amal lahir tanpa kesadaran batin hanya seperti jasad tanpa ruh. Yaitu yang pertama adalah mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah dengan yang hakiki. Jika kau ingin selamat dari kubur, kenalilah Allah sejak di dunia ini. Bukan sekedar mengenal namanya, tetapi merasakan kehadirannya dalam hatimu setiap saat. Yang kedua adalah melepaskan hati dari dunia. Dunia ini adalah ilusi. Jika kau terikat dengannya, kau akan tersiksa setelah mati karena kehilangan sesuatu yang kau cintai. Belajarlah syuhud, tetapi bukan dengan meninggalkan dunia, melainkan dengan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Dunia ini adalah suatu pijakan. Nomor 3 adalah menyucikan ruh dengan zikir dan tafakkur. Zikir bukan sekedar ucapan, tapi kesadaran penuh akan keberadaan Allah dalam setiap nafas. Tafakkur adalah merenungi hakikat diri dan kehidupan hingga kau sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Lalu kesimpulannya dari semua ini adalah hidup dan mati di tangan kesadaranmu. Siksa kubur bukan sekedar hukuman fisik, tetapi penderitaan ruh yang belum mencapai kesadaran hakiki. Jika hatimu gelap, maka kuburanmu gelap. Jika hatimu penuh dunia, maka kau akan tersiksa karena kehilangan dunia. Jika hatimu sudah mengenal Allah, maka kau akan damai meskipun jasadmu sudah mati. Maka bukankah akhir? Mati bukanlah akhir, tetapi awal dari kesadaran. Jika kau ingin selamat di alam barzah, maka sadarlah sebelum kau mati.